ada alamatnya. Sekarang bagaimana kalau Vira Enggak, mau nanti Sofi kalau mau kangen sama Aisyah, Vira di mana? Masa tahu Sofi? Maya Ahmad, Ayu Azhari, serta Faifi hanyalah sederet selebriti yang mencoba jujur menunjukkan sikapnya, meski pada akhirnya kesempatan itu akan menjadi catatan momen di sepanjang perjalanan tahun 2007. Akan tetapi, sepanas apapun emosi membakar amarah, toh pada akhirnya persoalan belum tentu tuntas tanpa ada dinginnya hati untuk menemukan solusi. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan Infotainment Kabar-Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Dini Aminarti akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Ya, tadi saya kena gas air mata, tapi itu biasa lah ya. Mungkin harus menangis kita. Stop. Yang pasti perasaannya luar biasa, karena gimana ya, bukan main kerjaan Nirina adalah sebagai penyanyi gitu. Tiba-tiba merasakan sesuatu yang setara katakanlah papan atas gitu, penyanyi kan kayaknya yang GR banget nih. Kayak gitu sih rasanya, kayak gitu deh. Untunglah kengerian itu kembali terkendali ketika sejumlah penyanyi berbeda karakter suara dan gaya panggung seperti Titu, Melanie Subono, Astrid, Dewi Persik, Nirina Zubir, Maya Estianty, Julia Perez, serta Sherina satu persatu berduet bersama kakak. Tak heran sebagai penyanyi goyang dangdut, Dewi Persik dan Julia Perez mengaku tersanjung. Waduh, benar-benar terima kasih senior-senior aku banget. Aku terus terang udah gak bisa ngomong apa-apa kecuali terima kasih Tuhan dan terima kasih Bunda dan terima kasih Selain. Mau kerja sama mau Dewi Persik. Sukses selalu dan mudah-mudahan kita menunggu hasil-hasil karyanya yang pastinya tetap doakan dari teman-teman juga ada goyangan Dewi Persik dan Selain kami. Ditawarin, aku nanya, nyanyi sih apa nyanyi? Nyanyi, hah? Waduh, gimana nih caranya? Pas aku tanya manajerku, boleh nggak? Ya boleh, gila. Ya aku sih suatu kebanggaan banget ya. Dengan legenda lo, boh. Gila, deg-degan abis dan pokoknya Jupe, kalau selain itu intinya itu harus fun, enjoy. Ya. Pikir, oke, that's it, enjoy, fun, itu Jupe. Kalau masalah nada-nada dan not ya, tinggal digoyang aja nih kata goyang, yuk mari. Namun pada peringatan ulang tahunnya yang ke-24, Slank bukan hanya sekedar mengajak para slanker bernyanyi dan bergoyang. Dalam pesan moralnya, bersama ke-9 perempuan yang berduet di atas panggung, Slank mengusung tema penghargaan setinggi-tingginya kepada kaum perempuan. Kebetulan di sini ada 9 perempuan yang hebat-hebat, yang keren-keren, yang canggih-canggih suaranya, yang fenomenal gayanya. Kita bisa, alhamdulillah kita bisa, kita lancar, kita selesaikan dengan secara jantan. Alhamdulillah, doa Tuhan. Untuk tidak memakai narkoba, itu aja. Jadi kalau Slank ini grup band yang anti narkoba kan gitu. Ini poinnya di situ. Cuman karena dengan cinta kita harus keluar air mata juga tadi ya. Gitu aja lah ya, pokoknya top lah. Dalam hitungan hari, tahun 2007 akan segera berakhir. Namun banyak sekali momen dari para selebriti yang tak terlupakan. Di antara sekian banyak yang terekam oleh kamera, satu di antaranya adalah emosi dari kemarahan para selebriti untuk menghadapi masalahnya. Pasukan apa? Tahun 2007 benar-benar diwarnai hawa didih emosi sejumlah selebriti. Lihat saja bagaimana merah padam wajah Maya Ahmad saat mendatangi lokasi syuting ketiga putranya, Al Ghazali, El Jalaluddin Rumi, dan Abdul Qadir Jailani. Tanggal 17 November 2007 lalu, tanpa basa-basi, musisi berdarah Surabaya, Jawa Timur ini melabrak kru serta membawa pulang paksa ketiga putranya dari lokasi syuting.
bagaimana pihak ini Iya, saya tidak, sudah. no, tapi Dadang dengan susu mana no kamera semua. No. Biar semua orang tahu. Sama seperti kamu kemarin. Ya, sorry. Mai. Sini. No kamera, kalau nggak saya tidak mau jalan. Kamu usah jalan, kamu ini sini. Yes, ini tidak akan salah. Kamu pergi aja. Oke, di sini. Ya udah sana. Al Eldul pulang. Ya, kita panggil. Yuk, Al Eldul pulang. No, don't speak. I just want to speak with her. Iya, Aku sudah membicarakan waktu itu sama Dani ya. aku sudah membicarakan dengan ibu Freda bahwa syuting hari ini tidak ada syuting. Karena kita Tapi dia harusnya istirahat. Dul, sini Dul. Sini. Kamu ngomong sama Bunda ya. No, ayo pulang, semua pulang. Ayo, Al Eldul pulang semuanya. Yuk. Udah pulang semuanya. Semuanya pulang. Nggak ada urusan kontrak dengan saya nggak mau tahu. Saya tuh anggap ini persoalan kecil, nggak perlu besar-besar. Menurut saya ya tunggu aja statement dari KPAI. Tapi dari Mas ini sendiri? Apa? Mas ini sendiri Loh, menurut saya sih anak saya sih sehat walafiat, nggak ada masalah. Yang sakit kan ibunya. Komentar Dani mungkin masih belum memanaskan suasana dibanding komentar Ayu Azhari. Tanggal 5 Desember 2007, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ayu tak segan melontarkan statement kasar kepada wartawan usai menghadiri persidangan hak asuh keempat anaknya dari hasil pernikahannya dengan almarhum Jody dan Temu Yusuf. apa sih yang mengkhawatirkan Anda sehingga Anda perlu segera untuk mendapat perlakuan wali itu? Sebenarnya pertanyaan Anda, pertanyaan yang bodoh yang nggak perlu dijawab. Sidangnya kan udah terbuka. Kalau yang namanya orang tua mengasuh anak, kadang-kadang perlu kepastian hukum. Sebenarnya itu aja yang saya perlukan. Jadi pertanyaan Anda itu pertanyaan yang sangat tidak perlu dijawab sebenarnya. Kalau yang cerdas apa tuh? Kalau yang cerdas apa yang perlu diungkapkan? Ayo, apa yang cerdas? Yang cerdas itu diam. Yang cerdas itu diam. Diam itu emas, itu aja. Aku no comment, aku nggak mau jadi komoditas Anda. Ayu Azhari memang punya hak untuk bersikap. Akan tetapi, hak yang diperjuangkan Sarafi di tahun 2007 ini diwarnai oleh panasnya suhu emosi percekcokan rumah tangga yang tak kunjung berakhir. Tanggal 9 Oktober 2007 menjadi momen yang paling menegangkan saat kedatangan Sarah untuk menemui putranya Jibril ke rumah sang suami tiba-tiba dihadang oleh mertuanya di depan pintu. Tak dielakkan lagi, percekcokan pun terjadi melengkapi catatan selebriti yang terjerat amarah di tahun 2007 ini. Gini deh, Enggak, sebentar. sekarang kan malam ya. Udah deh, Tapi capek saya seharian kerja terus mau iktikaf. tapi kenapa saya nggak dikasih ketemu Jibril setelah saya telepon Abi pada saat Boleh, itu? boleh. Enggak, saya nggak dibukain pintu di sini. Ya kalau enggak nelpon sehari sebelum. Saya nelpon Abi mau denger ya di sini ya. Ntar dulu. Sedangkan Jibrinnya nggak ada di bawah Sofi. Kalau mau ketemu Jibril kenapa harus malam? Enggak, waktu itu siang ketemu Jibril. Vira telepon Sofi, Jibril ada di rumah. Sofi sedang mau menuju baby shop. Terus ada Maki di rumah. Vira telepon ke Enggak, Reva. tujuannya apa ketemu Jibril? Vira kangen sama Jibril. Oh, kalau kan tiap siang hari aja saya ada. Vira sudah telepon siang itu nggak dikasih izin, Bi. Vira telepon ke Sofi, Vira punya semua. Ya kalau Sofi nggak ada mungkin nggak akan ngasih. Sofi ketemu Aisyah juga sulit kan. Alamatnya Vira mana? Nggak ada alamatnya. Sekarang bagaimana kalau Vira Enggak, mau nanti Sofi kalau mau kangen sama Aisyah, Vira di mana? Masa tahu Sofi? Maya Ahmad, Ayu Azhari, serta Faifi hanyalah sederet selebriti yang mencoba jujur menunjukkan sikapnya, meski pada akhirnya kesempatan itu akan menjadi catatan momen di sepanjang perjalanan tahun 2007. Akan tetapi, sepanas apapun emosi membakar amarah, toh pada akhirnya persoalan belum tentu tuntas tanpa ada dinginnya hati untuk menemukan solusi. Tahun 2007 tak hanya menorehkan momen kemarahan dari para selebriti. Yang juga menarik perhatian masyarakat adalah ketika sejumlah selebriti tertangkap basah jalan berdua dengan pasangan barunya. Seperti apa ekspresi mereka? Tahun 2007 hanya tinggal menunggu waktu.
Namun sejumlah momen yang terekam oleh kamera kami hingga kini masih menyisakan rasa penasaran. Lihat saja, ketika tanggal 29 Juli 2007, Denada tertangkap basah sedang bersandar di dada seorang pria di eskalator sebuah pusat perbelanjaan. Ia hanya bisa menjawab sekenanya saat menyadari gerak-geriknya terekam kamera kami.